Halo traders, salam investasi. Kembali bersama saya Indra Wistira dan untuk kali ini kita berjumpa di dalam Fibis Fokus. Terdapat beberapa hal yang cukup penting terutama di negara-negara berkembang, di mana dalam hal ini terutama di dalam kurs negara-negara berkembang yang dalam beberapa waktu terakhir ini cenderung mengalami pelemahan yang sangat tajam. Contohnya saja, dapat kita lihat bahwa terjadi suatu pola yang cenderung terjadi adanya risk aversion ataupun penghindaran resiko terhadap pasar di negara berkembang. Terutama dengan dilihat dari kinerja kurs, dilaporkan bahwa mata uang peso Argentina, lalu real Brazil, dan juga lira Turki mengalami penurunan yang cukup tajam. Peso Argentina dilaporkan telah terdepresiasi sekitar 61% dalam kurun waktu sekitar 12 bulan terakhir. Lalu real Brazil juga terdepresiasi sekitar 22% dan mata uang lira untuk negara Turki mengalami depresiasi sekitar 30%. Dapat kita lihat pada chart bahwa pada kinerja mata uang negara-negara tersebut cenderung mengalami suatu pergerakan melemah yang cukup signifikan. Dapat kita lihat terjadi suatu pattern yang sama bahwa tekanan terhadap mata uang di negara-negara berkembang cenderung bersifat konstan dan stabil. Beberapa alasan dikemukakan dengan adanya fenomena ini. Di antaranya adalah bahwa salah satu penyebabnya adalah dari Cina, di mana perekonomian negara tersebut pada akhir-akhir ini dilaporkan cenderung mengalami kinerja melemah, sehingga sebagai mitra perdagangan yang penting menyebabkan negara-negara berkembang mengalami kehilangan pendapatan ataupun berkurangnya pendapatan domestik bruto mereka dan memperlemah mata uang negara-negara tersebut. Namun demikian, dari Fibis sendiri tidak melihat hal tersebut sebagai suatu faktor yang dominan. Kendati memang benar terjadi suatu pelemahan kinerja pada ekonomi Cina, namun terjadinya depresiasi kurs di negara-negara berkembang, kami berpendapat bahwa hal ini lebih disebabkan oleh kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Seperti kita ketahui bersama, The Fed ataupun Bank Sentral Amerika Serikat telah memulai program tapering, yaitu mengurangi stimulus moneter di negara-negara tersebut, sehingga dampaknya ternyata berdampak negatif yang cukup signifikan terhadap kurs di negara-negara berkembang. Hal ini menyebabkan, contohnya saja di Argentina, bank sentral negara tersebut untuk tidak melakukan intervensi forex untuk mempertahankan mata uang peso Argentina. Hal ini disebabkan oleh terlampau besarnya tekanan terhadap mata uang tersebut, dan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, terjadi suatu penurunan sekitar 61%. Hal ini merupakan suatu depresiasi yang sangat tajam dan luar biasa, dan terkait dengan hal ini terdapat beberapa suara ataupun pendapat yang menyesalkan ataupun menuduh The Fed sebagai biang keladi dari terjadinya hal tersebut. Contohnya saja, Presiden Brasil mengemukakan bahwa dengan adanya penarikan stimulus moneter di AS telah menyebabkan volatility ataupun meningkatnya kerentanan di pasar. Lebih tegas lagi, Gubernur Bank Sentral Brasil menyatakan bahwa apa yang dilakukan The Fed merupakan suatu kebijakan yang kurang terkoordinasi dan menjadikan negara-negara berkembang sebagai korbannya. Selain terhadap negara-negara yang telah kita sebutkan di atas, dapat kita lihat juga hal serupa terjadi di Indonesia. Rupiah selama 1 tahun terakhir mengalami tekanan yang cukup tajam meskipun tidak separah Argentina, dan mengalami penurunan sekitar 25% sampai pada dengan hari ini. Lalu negara tetangga kita, Thailand, sedikit lebih baik dibandingkan dengan Indonesia yang mengalami depresiasi sekitar 10%. Lalu dengan adanya hal tersebut, apa yang akan terjadi di pasar?
Satu hal yang cukup penting ataupun cukup signifikan untuk digarisbawahi bahwa dengan adanya kebijakan tapering oleh The Fed terjadi suatu perubahan yang signifikan terhadap arah arus modal, di mana sebelum terjadinya tapering terjadi suatu aliran arus modal ke negara-negara berkembang, namun dengan adanya tapering terjadi arus balik dan terjadi suatu kecenderungan meningkatnya arus modal ke negara-negara maju, terutama Amerika Serikat. Hal ini akan menyebabkan ataupun merupakan suatu faktor yang sangat dominan terhadap kecenderungan melemahnya mata uang negara-negara berkembang di dalam periode mendatang. Dan yang cukup penting lagi, dengan adanya hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya minat investor terhadap pergerakan ataupun dinamika pasar di negara-negara berkembang. Dan ini akan memberikan suatu pukulan tambahan bagi negara-negara seperti Indonesia, Thailand, dan Argentina, dan lain-lainnya. Dengan demikian, terdapat beberapa hal yang cukup penting, yaitu terjadinya tapering oleh The Fed dan kemungkinan peningkatan kebijakan ataupun pengetatan kebijakan moneter di Uni Eropa akan berdampak dengan adanya peningkatan arus modal ke arah negara-negara maju, dan dengan sendirinya akan memberikan suatu tekanan bagi nilai tukar negara-negara berkembang. Demikian Fibis Fokus untuk kali ini, semoga bermanfaat dan salam Fibis.